saya mengajak kita membaca Matius 5 ayat 14 sampai 16 dalam terjemahan baru versi yang kedua. Seperti yang tertulis di layar. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca mengerti tetapi juga boleh melakukan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kalau kita mau terkenal itu cukup gampang. Sangat gampang kalau diri kita juga mau viral. Kita punya sosmed, kita punya HP yang bisa canggih, yang kemudian kita bisa syuting lalu kemudian kita langsung upload. Saudara, banyak hal-hal di dalam kehidupan kita adalah orang kepengen terkenal tetapi kemudian upload dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dengan konten-konten yang fenomenal. Fenomenal artinya saudara, konten-konten itu kadang-kadang juga banyak hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang agak sedikit jorok dan kemudian juga berbau porno. Memang saudara tidak dipungkiri ya, banyak konten-konten yang baik, yang memberi pemikiran yang baik, memberikan sebuah insight yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi banyak juga konten-konten kalau kita cermati dan kita perhatikan adalah konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Konten-konten yang cenderung untuk pornografi, bahkan cenderung untuk juga menyesatkan. Saudara, kenapa orang membuat konten ketika kemudian diupload dan kemudian di-follow, kemudian juga diikuti banyak orang, orang itu merasa senang. Apalagi kalau kontennya jadi viral. Udah fenomenal kemudian viral. Satu hal yang ada di dalam kehidupan manusia, kebutuhan saya dan saudara, kebutuhan semua orang seperti yang dituliskan oleh teorinya Abraham Maslow. Saudara, bahwa tingkat terendah di dalam kebutuhan kita tentunya adalah kebutuhan makan, rasa aman, kemudian sosial. Tapi saudara-saudara, sekarang ini yang diperlukan orang adalah walaupun maaf, dia miskin saudara. Hidupnya pas banget, bahkan lebih cenderung untuk kurang. Tapi saudara, orang itu nekat untuk kemudian membuat konten-konten yang membuat dirinya dihargai oleh orang lain. Membuat konten-konten itu saudara-saudara sebagai bentuk aktualisasi diri bahwa dirinya itu ada, bahwa dirinya itu eksis di dunia. Saudara, nggak salah ketika saudara di mana upload, saudara mau makan, saudara mau healing, saudara mau kemana, that's okay, tidak ada masalah. Saudara, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengerjakan itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini lo aku ada. Ini lo aku bisa ke sana, ini lo aku bisa ke sana, ini lo aku bisa seperti ini lo aku punya tas, punya mobil, punya kendaraan, ini lo aku bisa nginep di hotel yang mewah, ini lo aku bisa jalan-jalan kemana. Saudara, kalau bentuknya adalah sebagai bentuk supaya kita diakui, supaya kita dihargai, dan cenderung untuk kita mengaktualisasikan diri kita, maka saya mengatakan saudara, semua juga akan sia-sia. Sesungguhnya aktualisasi diri, penghargaan orang lain kepada kita bukan sekedar kita melihat dari sosmed, bukan? Tapi penghargaan kita yang sesungguhnya adalah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting, bahwa saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tentu Tuhan punya tugas. Maka saudara, ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya dalam bagian ini saudara, apa yang ingin saudara kerjakan? Saudara kepengen terkenalnya itu adalah terkenal yang kayak apa? Apakah di dalam diri kita anak-anak Tuhan itu saudara, supaya kita itu saudara diakui oleh orang lain. Kita diterima oleh orang lain melalui sosmed. Ketika kita mungkin kangkau dengan teman-teman, kita nongkrong dengan teman-teman saudara sebuah acara, lalu saudara ketika mengupload ingin tunjukin, nih lo gua bersama teman-temanku, gua eksis ya. Gue melakukan yang begini nih, lihat nih. Saudara, kalau saudara sebagai anak Tuhan, apa yang ingin saudara kejar? Pengaruh apa yang ingin saudara dapatkan?
Dan pertanyaan yang lebih penting adalah apakah saudara bisa memberikan pengaruh yang baik juga kepada orang di sekitar? Atau jangan-jangan malah yang saudara tunjukkan adalah hal yang fenomenal, bahkan kemudian cenderung untuk menjadi batu sandungan. Saudara, saya mau memberikan contoh di dalam Alkitab tentang dua orang tokoh. Yang satu bernama Kornelius yang tertulis dalam Kisah Rasul 10. Yang satu adalah Barabas di dalam Matius 27 ayat 16. Saudara, saya mau menunjukkan kepada kita bagaimana Kornelius ditulis begitu panjang di dalam Kisah Para Rasul 10. Yang ingin menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa memang Kornelius ini orang yang baik. Dikatakan di sana bahwa dia adalah perwira dari tentara Romawi. Saudara ngerti ya, hubungan antara orang Romawi dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu jelas mereka tidak harmonis. Karena orang-orang Yahudi hanya bisa berteman dengan kalangan mereka sendiri. Mereka nggak akan pernah berteman dengan orang-orang, terlebih ini adalah penjajah di dalam pemikiran mereka. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita dan memberikan pengertian kepada kita, saudara. Kornelius ditulis sedemikian panjang di dalam Kisah Para Rasul bukan sebuah kebetulan. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Kornelius itu adalah seorang perwira yang memang tulus hati. Sekali lagi, perwira yang tulus hati. Takut akan Allah. Dan kemudian dia terkenal di antara seluruh orang Yahudi. Menarik loh saudara. Orang yang non-Yahudi tapi dikenal baik. Artinya Kornelius adalah seorang yang berbeda dari orang non-Yahudi lainnya. Dia berbeda walaupun dia bukan dari kalangan orang Yahudi. Maka saudara membaca di dalam ayat 22 yang saya tuliskan ini adalah bukan penunjukan dirinya. Nih aku Kornelius ya, aku orang yang takut akan Allah, aku orang yang saleh, aku orang yang baik. No. Saudara memperhatikan Kisah 10 di dalam ayat ini, khususnya ayat yang ke-22, ini adalah pernyataan dari orang-orang Yahudi sendiri yang mengatakan bahwa tuh loh ada orang tentara Romawi, hidupnya itu loh, how bagus sekali, jamik tuh orang. Saudara-saudara, ini sebuah bentuk pengakuan yang luar biasa, bukan? Seorang asing tapi diakui. Orang-orang memandang dia, saudara, sebagai seorang tentara perwira tinggi Romawi yang tidak sombong, tapi seorang perwira yang baik. Bahkan keluarganya juga diakui, saudara, menjadi keluarga yang baik. Tapi kalau saudara memperhatikan di dalam Matius 27 apa yang terjadi di sana, saudara? Barabas. Ini kisahnya adalah ketika Yesus ada di hadapan Pilatus. Ketika kemudian Pilatus mengatakan bahwa setiap tahun dalam undang-undang kita akan membebaskan, memberi remisi kepada tahanan untuk dibebaskan. Maka dia bertanya, siapa yang akan kita bebaskan? Kamu meminta siapa? Yesus atau yang lain? Justru saudara yang aneh di dalam bagian ini, orang-orang yang tahu siapa Yesus. Orang-orang yang selama ini tahu bagaimana perilaku Yesus. Orang-orang yang selama ini tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka malah berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus. Tetapi seorang Barabas yang dikatakan di sana, saudara. Pada waktu itu di dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Sekali lagi nama Yesus itu sangat umum pada waktu itu. Seorang yang terkenal kejahatannya, tetapi mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Saudara, dunia ini memang sudah berputar dan terbalik. Kadang yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Yang jujur bisa jadi korban ketidakjujuran. Tapi orang-orang yang tidak jujur justru disanjung dan ditinggikan. Saudara, sekali lagi banyak orang kepingin eksis di dalam kehidupannya. Orang kepingin diakui oleh orang-orang sekitarnya. Seperti yang tadi saya singgung, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berupaya supaya terkenal baik.
Saudara juga punya pengaruh yang baik. Segala upaya supaya orang melihat saudara menjadi orang yang baik. Tapi kenyataannya saudara, orang lain akan menilai kita apakah kita adalah sesosok pribadi yang saleh, yang baik, yang benar-benar Kristen yang taat, atau saudara malah dilihat sebagai orang yang munafik. Siapa yang bisa mengatakan munafik? Teman saudara, karyawan saudara, rekan-rekan kerja saudara. Saudara, orang akan melihat kita, pengaruh apa yang kita berikan kepada orang itu. Cara hidup yang bagaimana yang saudara berikan kepada lingkungan saudara, komunitas saudara. Orang itu akan menilai, you orang yang saleh atau you orang yang munafik. Saudara, siapa sih nggak mau baik? Siapa sih nggak mau menolong orang lain? Apalagi kemudian nolong orang lain, di foto jebret, di upload, ini lo gua udah nolong orang lain. Tapi sesungguhnya orang itu tahu, saudara, di uploadnya di medsos loh maksud saya ya. Kalau saudara di grup saudara ya nggak apa-apa kan untuk dokumentasi kan. Tapi saudara, orang lain akan melihat engkau nggak sebaik itu, engkau adalah orang yang jahat, engkau adalah orang yang kejam. Orang melihat. Saudara, mungkin kita ingin penuh kasih, nampak di hadapan saudara seiman di gereja, orang ini penuh kasih, baik sekali. Tapi sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saudara mengatakan dia nggak penuh kasih, dia orang yang jahat. Dia orang yang jahat. Dia orang yang selalu melukai hati saya. Orang lain melihat, aduh penuh kasih. Saudara mau terkenal dalam apa? Pengaruh apa yang ingin saudara berikan? Apakah kita menjadi pribadi yang membangun orang lain? Menumbuhkan orang lain? Atau saudara malah menjadi batu sandungan dan menghambat orang lain? Saudara pribadi yang memecah belah orang lain? Saudara, pengaruh apa yang saudara berikan? Apakah saudara pribadi yang benar-benar menunjukkan cinta Tuhan? Atau saudara jauh dari Tuhan? Dalam komunitas saudara, saudara sebenarnya sudah tahu siapa diri saudara sendiri. Dalam kumpulan teman-temanmu, apakah engkau melihat sosok pribadi anak muda, seorang pemuda yang memang cinta Tuhan Yesus, atau engkau sebenarnya dilihat oleh teman-teman, alah sama saja patodogen sing ada apa? Sama lo ke gereja lu juga hidupnya nggak bener. Saudara, orang akan menilai kita, pengaruh apa yang kita berikan. Saudara-saudara, kadang memang kita selalu berpikir, aku mau jadi berkat bagi orang lain. Tapi kenyataannya kita itu sering malah menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena pada waktu kita mengejar hal-hal yang baik di dalam bagian ini, ternyata dimotivasi supaya kita diakui, eksistensi kita, keberadaan kita menjadi pribadi yang baik. Sementara di dalam inner kita, batin kita, jerohan kita, pribadi kita, karakter kita sama sekali tidak pernah mencerminkan yang baik. Jadi istilahnya kita itu menjadi orang yang munafik. Saudara, ketika Matius 5 ayat 14-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung itu gak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang itu tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau tempayan tadi ditutupi, nggak mungkin. Dia akan meletakkan pelita itu di atas kaki pelita itu supaya apa? Semua bisa menerangi. Bahkan kemudian ditutup, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu itu loh, perbuatan yang baik itu. Kembalinya lihat. Endingnya ayat ini yang harus menjadi sorotan utama. Supaya mereka memuliakan Bapamu, bukan dirimu. Eksistensi keberadaan dirimu, bukan itu. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan kepada kita sebagai orang percaya kepada Kristus, saudara. Kristus telah menjadi terang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memancarkan terang Kristus kepada orang lain. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, terang itu menunjukkan identitas baru kita di dalam Kristus. Yang memancarkan Kristus. Bukan saja saudara disebut menjadi anak-anak Allah, tetapi saudara juga disebut menjadi anak-anak terang.
Yohanes 12 ayat 36, Efesus 5 ayat 8 dinyatakan kamu adalah anak-anak terang. Dimanapun kamu berada, terang Kristus itu akan bercahaya dan akan dilihat orang. Karena apa? Memancarkan tentang kasih Kristus kepada dunia itu, saudara, itu sudah tercermin di dalam kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya kalau keluar kota, misalnya dari bandara atau kemana, saya biasanya naik mobil online gitu ya. Saya selalu ngobrol, karena biasanya perjalanan antara 15 sampai 30 menit, saya biasanya ngobrol. Saya ngobrol sama supir dan saya tanya. Saya sudah tahu dari logatnya orang ini datang dari mana. Kalau saya sering ke Surabaya, saya akan tanya, dari logatnya apakah ini orang Surabaya asli? Apakah dia orang dari Malang? Apakah dia orang dari Blitar? Apakah juga orang dari Nganjuk, Madiun mendekati Solo? Kenapa? Karena setiap orang lagaknya berbeda, betul? Jadi saya ketika ngobrol, saya akan perhatiin ini orang ini dari mana. Sama juga sama ketika saya di Denpasar sini, misalnya saya masuk ke warung. Walaupun tulisannya warung Jawa, Jawa itu banyak, saudara. Saya akan tanya, ngobrol. Dari logatnya secara cepat saya harus menganalisa. Ini orang Jawanya dari Banyuwangi, Jember, Lumajang. Atau dia Jawanya adalah Jawa dari mendekati Jawa Tengah. Ngomongnya beda. Maka saya kalau ketemu orang Surabaya, saya langsung berganti omongannya bahasa Surabayaan. Oh, ya apa rek? Oh, sepi apa rame lah. Logat itu udah tahu. Oh, podo Surabayaan. Kalau saya ketemu saudara belanja misalnya, ketemu nih orang bahasa Bali. Oh, ini orang Bali. Balinya kan macam-macam. Denpasar, Karangasem, atau dia orang Buleleng. Beda saudara gaya bahasanya. Kalau ketemu orang Buleleng, saya pasti akan bahasa Buleleng, saudara. Tapi saya nggak berani kalau orang itu Denpasar, saya ngomong Buleleng, saudara, saya bisa dibilang ngomongnya kasar. Saudara, dari situ mengidentifikasi. Orang biasanya ketika ngobrol lalu kemudian dia tanya. Pertanyaan itu selalu muncul begini. Bapak orang Kristen ya? Nah, pertanyaan itu yang menarik. Bapak orang Kristen ya? Saya akan mengatakan iya. Pekerjaan Bapak apa ya? Nah dia mau tanya. Saya akan mengatakan pendeta, oh pantas, kenapa? Enak ngomong sama Bapak itu, sopan, baik, beri pencerahan. Ya, selamat datang Pak di kota ini. Atau misalnya ketemu di warung, oh jenengan anu toh Pak pendeta. Jebu, wah tambah akrab saudara. Jadi dia lauknya satu bisa ketambahan banyak jadi saya saudara. Nah saudara, identitas kita itu dibaca oleh orang lain. Bayangin saudara, dibalik sekarang. Yuk makan ke tempat orang. Lalu makannya gak enak. Saudara marah-marah. Layanan gak benar. Saudara marah-marah. Marahnya teriak lagi. Gebrak-gebrak. Lalu waitersnya datang. Maaf Pak, karena kami rame. Aduh jadi ini ya. Orang itu ini Kristen apa enggak ya? Kalau tahu, nak Kristen kok kengken. Ya opo rek orang Kristen iki ya gini. Gimana nih orang Kristen kok begini? Ngerti maksud saya saudara? Identitas saudara, orang itu baca. Terang yang ada dalam Kristus itu yang saudara pancarkan apa? Pengaruh apa yang saudara berikan? Orang itu akan dengan cepat orang itu akan menilai saudara. Apakah saudara pribadi yang baik, pribadi yang bersahabat, atau pribadi yang menyebalkan? Dan ujungnya karena saya dan saudara anak Tuhan, kenapa orang lain tidak dihakimi? Kenapa orang lain kemudian itu agamanya seperti itu, pantas begitu? Enggak. Kenapa hanya iman kita yang dipertanyakan? Kenapa iman kita yang kemudian dihakimi oleh orang lain? Karena memang di dalam hati kita ada Kristus yang diam. Maka segala cerminan saudara itu akan dibaca oleh orang lain. Kita itu harus berani saudara menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus berani. Itu bagian pelita yang ada di tengah kegelapan. Terang Kristus itu akan memberikan dampak dalam hidup kita. Memberikan sebuah perubahan atau transformasi di dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan yang saudara lakukan, identitas Kristus selalu nyata. Saudara mungkin mengatakan, Pak, gaya bicaraku ya seperti ini.
ceplas-ceplos, nadanya tinggi, that's okay. Saudara, tapi ketika kita tahu identitas kita, kebiasaan kita seharusnya saudara, yang lebih diprioritaskan bukan kita jaim, jaga image, no. Tetapi Kristus yang ada dalam hati kita inilah yang seharusnya dibaca oleh orang lain. Maka tadi pertanyaannya, pengaruh apa yang kita berikan kepada orang lain? Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan itu memang akan terlihat oleh orang lain. Tapi jika dilakukan hanya untuk konten kita, kita lakukan mau nolong orang lain supaya kita dilihat orang yang baik. Kita pergi nginjilin orang lain supaya dibilang istilahnya kita adalah orang yang melakukan amanat agung. Kita orang gereja yang kemudian bagi-bagi kemana, saudara dianggap sebagai gereja yang paling sosial. Saudara, semua orang juga melakukan. Bacaan tadi menunjukkan kalau engkau memberi salam hanya kepada saudaramu itu juga dilakukan oleh orang lain. Kalau kamu menolong orang lain yang hanya kepada sesamamu supaya dilihat orang lain juga melakukan hal yang sama, apa bedanya? Apa bedanya? Ini yang membedakan. Saya mau menolong orang lain karena ada prinsip firman Tuhan yang saya pahami. Saya membantu orang lain karena ada prinsip firman yang saya ketahui. Saya menolong orang lain karena saya tahu ada firman Tuhan yang harus saya kerjakan, saya harus menolong orang lain. Artinya apa yang kita kerjakan tidak ditentukan oleh kondisi kita. Tetapi ditentukan oleh seberapa besar Kristus ada di dalam jiwa kita. Beda ya saudara? Kalau kita melakukan sesuatu karena orang lain melihat bahwa kita orang memang selama ini baik, apa bedanya? Tapi kalau saudara melakukan di tengah keterbatasan saudara, ada pribadi Kristus yang kau nyatakan, saya yakin saudara. Bukan saudara yang dimuliakan, tapi orang itu akan memuliakan Bapamu yang di sorga sebab melakukan perbuatan baikmu. Bukan untuk kamu dihargai, tetapi perbuatan baikmu Bapakmu yang di sorga yang ditinggikan. Kebaikan yang saya lakukan bukan supaya saya terkenal, tapi Bapa yang supaya ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara, saya banyak ketemu dengan teman orang yang memang rata-rata bukan anak Tuhan. Tapi di situ saudara kita bisa discuss, kita bisa tukar pikiran, dan orang selalu mengatakan enak ya ngomong ya. Kalau ngomong yang begini saya lebih safe. Karena Bapak berbeda saya lihat dengan orang lain. Suatu kali saudara, ada orang yang masuk ikut saya gitu ya. Lalu kemudian orang itu bukan ke gereja. Biasa mobilnya pendeta biasanya lagunya rohani yang haleluya gitu ya saudara ya. Tapi kali ini saya suka dengerin radio. Lagu yang funky gitu. Ya di radio saja saudara. Lalu dia nanya, Pak pendeta boleh ya dengerin yang begini ya Pak ya? Loh emangnya kenapa? Enggak sih Pak, biasanya itu kalau pendeta itu, aduh Pak, kudus. Diajak ngomong guyon juga gak berani Pak kita Pak. Saya memikir, emang begitu ya? Saya kok enggak ya gitu ya. Saya kok enggak ya. Saudara-saudara, kita itu harus menjadi contoh di dalam kebenaran. Sekalipun orang lain enggak benar, jadilah contoh kebenaran. Memberi dampak di dalam melakukan kebenaran, beri dampak yang baik. Walaupun kamu rugi, tetap beri dampak yang baik kata Tuhan. Kalau kamu diminta melangkah 1, langkahlah 2. Kalau orang minta jubah pakaianmu, berilah jubahmu. Kalau tampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Saudara, seakan-akan kita bodoh sekali. Tidak. Yesus tidak mengajar kita supaya bodoh dan diinjak orang, bukan. Tetapi karena identitas Kristus yang adalah menyelamatkan orang berdosa, maka saudara orang berdosa tidak akan bisa mengenal kebenaran. Dan disitulah saya dan saudara yang dipanggil oleh Tuhan harus memberikan dampak kebenaran apapun itu. Pikirkan untuk memberi dampak kebenaran.
do something supaya kamu melakukan sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Berilah pengaruh kebenaran kepada orang lain. Miliki integritas yang sesuai dengan Injil Tuhan. Saudara, saya paling susah kalau ketemu dengan teman-teman ketika saya pulang. Kadang-kadang teman lama itu kembali, saudara. Reuni yuk, ketemu. Dan di situ kadang-kadang teman-teman, yuk kita ke masa lalu yuk, ngapain? Minum lagi, mabuk lagi. Sekali-kali yuk kita reuni masa lalu. Saya mengatakan tidak. Kita kan, jadi pendeta sekarang nggak mau rokok ya, sombong banget gitu ya. Ayolah kita ngobrol, balik lagi, rokok nggak ganti sekarang, pakai vape katanya. Sama kata enggak. Bukan karena saya pendeta. Sekali lagi, bukan karena saya seorang pendeta, saya tidak merokok atau vape dan mabok, bukan. Saya melakukan semua itu karena ada Kristus yang sudah menebus saya dan saya adalah ciptaan baru. Terserah orang lain mau menilai saya kayak apa, tapi saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Saudara, ketika ketemu dengan teman-teman yang resek, saudara, maaf ya teman-teman yang resek. Ceritanya itu porno-porno aja, saudara. Saya seringkali live dari grup, kadang-kadang kirim yang gak benar-benar gitu, saudara. Mereka mengatakan biasa dan cengenges, saudara. Itu seperti hal yang biasa. Saya live dari grup itu dan saya mengatakan, saya gak mau yang begitu. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya tahu hidup di dalam Tuhan saya tidak melakukan itu lagi. Saya kepengen memberikan sebuah dampak yang berbeda kepada orang lain. Saya ingin memberikan pengaruh yang berbeda. Seperti yang Tuhan ingin supaya saya menjadi berkat. Karena hidup kita gak pernah tahu. Saya mau kasih contoh, saudara. Suatu kali ada seorang anak diajak mamanya ke gereja. Di gereja itu ada banyak ornamen-ornamen seperti gambar ini ya. Ada banyak ornamen. Ketika masuk gereja dengan ornamen ini memang enak, saudara. Pernah ya saudara ya masuk ya ke gereja yang banyak ornamennya gitu ya. Rasanya ngeri, syahdu, angker atau sedikit gitu ya. Tapi saya mengatakan syahdu. Dan ketika matahari menyoroti saudara, itu gambar itu bisa menyala. Kalau di sini itu saudara di atas, kalau saudara masuk ke gereja kan di atas ya, ada kaca patri. Kalau saudara ke Semeru ada kaca patri juga di sana. Itu kalau kena sinar saudara, wah, saya mengatakan ciami, bagus sekali saudara. Anak ini duduk, tengok lihat gambar. Lalu tanya sama mamanya, "Mah, itu gambar siapa aja, Mah? Kok bagus sekali, Mah?" Karena mamanya juga bingung, siapa aja gambar ini ya? Kalau gambar orang terkenal mah atau yang di Instagram atau apa mungkin dia mamanya akan jawab. Tapi gak mungkin kan toko Instagram dimasukin situ, saudara. Bukan itu. Tapi mamanya mengatakan dengan tenang, "Nah, itu adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci." Si anak bingung, suci. Dia diam sebentar. Lalu kemudian dia berkata, "Oh, sekarang aku ngerti, Ma. Kenapa? Pantes karena gambar itu orang-orang suci. Kok sinarnya menyala ya, Ma ya, di gereja ini. Oh, pantes gambarnya menyala, ruangan ini jadi bagus. Itu orang suci." Anak kecil, saudara. Tapi saudara ngerti ya maksud saya ya. Gambar ini menyala kenapa, saudara? Sinar, betul. Sinarnya karena nembus kaca patri ini menjadi gambarnya jadi wah bagus sekali. Ngerti maksud saya ya? Saudara, saya dan saudara itu adalah seperti itu. Saya dan saudara dibaca orang itu seperti kaca patri ini, saudara. Apa yang mengalir keluar dari hidupmu? Kemarin kita tentang berbicara pekerjaan. Pekerjaan apapun itu adalah di mata Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan itu seperti jari-jarinya Tuhan. Mau kerja apapun ketika kita mengerjakan di dalam koridornya Tuhan itu seperti jari-jarinya Tuhan. Terang itu sesungguhnya sudah menguasai kegelapan. Bahkan semakin gelap ruangan maka semakin terang cahayanya. Sekalipun sinar itu kecil sekali.
sinar itu tetap menguasai kegelapan. Betul? Kita semua tahu nyepi, bukan? Kalau rumah kita pinggir jalan rasanya masih ingat nggak semua jendela kita kasih kardus, kasih kain supaya kita bisa nyala, betul? Saudara pernah nggak perhatiin pada saat mati di luar, di ruang luar mungkin sudah nggak ada lampu lagi, lingkungan nggak ada lampu, jadi benar-benar gelap saudara. Di kamar saudara yang paling terang sesungguhnya lampu apa? Bukan lampu tidur saudara. Lampu apa ya saudara? Lampu AC, betul? Lampu AC itu kecil, angkanya juga kecil kan saudara ya. Tapi saudara kalau nyepi, lampu itu jadi terang sekali, betul? Kelihatan loh. Kalau selama ini kita lampu AC ya udah biasa aja karena ruangan lainnya terang. Terang itu masuk ke kamar kita, jadi ya udah. Tapi saudara pada waktu semua padam, lampu indikator AC yang kecil itu menjadi terang sekali. Itu loh maksud saya saudara. Memberikan sebuah pengaruh walaupun kecil, jadilah pengaruh. Saudara kenapa? Karena dimanapun kita berada identitas Kristus itu akan terpancar melalui kita. Saudara sebaliknya kita itu sedang bergumul. Saudara bahwa dunialah yang sedang mempengaruhi kita. Cara berpikir dunia itu sedang merasuk ke kita. Sehingga yang kita lakukan adalah bukan firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh dunia. Bahkan saudara di dalam komunitas, saudara di dalam kelompok saudara, saudara tidak teguh dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan. Tapi saudara menjadi sama dengan komunitas saudara. Sekarang ini cukup banyak teman-teman pemuda ada komunitas badminton dan lain sebagainya. Saya mau menantang saudara yang ikut di dalam komunitas badminton. Apakah sekedar tepok bulu saja? Ketawa ketiwi, main, selesai. Lalu kemudian ketika saudara diajak untuk melakukan hal-hal yang gak benar, saudara ya udahlah namanya kebersamaan. What? Kebersamaan tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beranikah saudara memberikan pengaruh? Maaf saya gak ikut yang ini. Yang olahraga saya ikut, tapi yang untuk satu ini saya gak ikut. Wah sok suci lu, sok saleh. Biarkan orang berbicara karena identitas kita tidak ditentukan oleh orang lain. Tapi Kristus yang ada tanggal dalam kita. Ketika kita mengatakan no kepada sesuatu yang berdosa, orang akan melihat bahwa kita memang orang yang kekeh di dalam kebenaran. Tapi sebaliknya ketika ya udah demi kebersamaan, semua berdosa saya ikut berdosa. Toh nanti hari Minggu minta pengampunan dosa di gereja. Kalau sempat datang ke gereja. Sebelum minta pengampunan saudara dipanggil oleh Tuhan, kapan minta pengampunannya? Saudara tahu ya maksud saya ketika kita memberikan sebuah pengaruh di dalam dunia kita. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan itu memberikan pengaruh yang baik, yang benar kepada sekitar. Bukan sebaliknya, hati pikiran kita dipengaruhi oleh dunia. Saya yakin saudara akan ketemu dengan orang-orang yang aneh yang mengajar kita untuk berbuat dosa. Terlalu banyak, terlebih saudara yang melakukan bisnis. Akan banyak hal-hal yang kotor. Tapi bagaimana saudara kekeh dengan firman Tuhan? Saudara tidak terpengaruh oleh dunia. Ayo komunitas yang ada, kelompok saudara, teman main saudara, berikan dirimu. Jangan nuntut orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Tuntutlah dirimu, diri kita sendiri menjadi pribadi Kristus ada di sana. Karena sekecil apapun kebenaran yang kita berikan, itu akan memberi dampak yang besar. Saudara, kita itu dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jelas saudara, identitas kita ini udah jelas sekali, nggak bisa ditawar. Pertanyaannya, kalau identitasmu adalah identitas yang abu-abu, saudara tidak kenceng di dalam firman, dan saudara sebentar berpijak ke sini, sebentar berpijak ke sini, imanmu nggak pernah menentu, saya katakan, bertobat. Karena identitasmu itu malah tidak menjadi berkat,
bisa menjadi batu sandungan. Mari kita belajar berpikir bersama, melakukan sesuatu, berkata-kata. Memang kita akan belajar, saudara. Enggak mungkin kita langsung secara instan bisa. Kehidupan kita itu ibaratnya seperti mercusuar kebenaran di dalam lingkungan dan komunitas kita. Seperti terang ini loh, saudara. Engkau dihargai di dalam kelompok yang lain, di dalam teman-teman bisnis kita. Tetapi kalau engkau tidak dihargai di rumah, apa artinya? Karena orang yang di rumah mungkin lebih tahu siapa kita. Engkau dihargai di gereja ini sebagai orang yang baik, pengurus yang baik, majelis yang baik, atau hamba Tuhan yang baik. Tetapi sesungguhnya saudara, orang yang paling dekat dengan kita tahu siapa diri kita. Tapi mercusuar tidak akan pernah berbohong, bukan? Mercusuar itu akan tetap menyala kelap-kelip, menunjukkan bahwa di situ ada karang. Supaya kapal-kapal yang sedang lewat tahu di situ ada bahaya. Jangan mendekat ke situ. Kapalmu akan karam. Saya dan saudara dipanggil untuk seperti itu. Memberikan rambu-rambu kebenaran. Maka saya menuliskan begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul? Kita baca bersama-sama. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara sudah jadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi karena kumpulnya dengan orang-orang yang resek, maka saudara akan membiasakan sesuatu yang buruk. Komunitas atau pergaulan yang toksik akan membuat saudara menjadi toksik juga. Maka kita tidak akan pernah berubah kalau memang komunitas kita adalah komunitas yang toksik. Saudara, semakin kita membiasakan diri dengan hal-hal yang buruk, maka selanjutnya kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Awalnya coba-coba, makalah lama-lama menjadi terbiasa. Namun sebaliknya jika komunitasmu adalah healthy, yang sehat, yang menyegarkan, yang membuat kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka semakin hari imanmu semakin mencintai Tuhan. Silakan saudara boleh memilih, karena ini keputusan saudara mau berteman dengan siapa. Tapi bagi saya berteman dengan siapa saja, tetapi identitas saya adalah identitas Kristus. Maka biarlah saya yang punya identitas Kristus, saya yang memberikan pengaruh kepada lingkungan saya. Bukan lingkungan saya yang kemudian mengubah saya menjadi pribadi yang semakin jauh dari Tuhan. Apakah komunitasmu adalah komunitas yang semakin cinta Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Renungkan itu. Kalau komunitas kita, acara ini, acara itu, semakin saudara membuat tidak cinta Tuhan, berarti saudara sedang berada di dalam toksik. Tapi kalau komunitasmu semakin cinta Tuhan, biarlah itu menolongmu. Saya menutupnya dengan satu quote ini. Kehidupan Kristiani kita itu adalah dimaksudkan untuk mempunyai sebuah dampak yang terlihat. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Terlihat dan bukan untuk dijalani secara rahasia, apalagi tersembunyi dari dunia. Jadi artinya biarlah ini imanku. Ketika aku bergaul, imanku aku simpen. Aku mau memenangkan mereka. Aku mau jadi seperti mereka. Memenangkan orang-orang yang suka minum, aku akan jadi peminum. Gak begitu juga saudara. Kalau memenangkan orang-orang yang sukanya kepelacuran, apakah dia juga harus melacurkan diri dulu? Enggak juga kan. Saudara, kita harus terang-terangan mengatakan saya anak Tuhan. Saya gak mau yang gitu. Identitasmu itu yang akan menolongmu. Karena Tuhan Yesus sekali lagi berkata, tidak ada seorang pun yang akan menyalakan pelitanya lalu kemudian menaruhnya di bawah meja atau di bawah gantang atau di bawah tempayan. Lampu yang kamu nyalakan itu akan kamu letakkan supaya terangmu itu memancar sehingga orang lain bisa melihat. Maka saya menutupnya bahwa iman dan pergaulan kitalah yang harus memberi dampak kebenaran Injil kepada dunia sekitar. Sekali lagi, kitalah yang harus memberi dampak kebenaran Injil kepada dunia sekitar. Mari terapkan, pikirkan itu. Do something di tempat dunia kerja saudara. Di mana saudara punya sosialita, kehadiranku harus memberi dampak Injil. Jangan saudara dipengaruhi oleh mereka menjadi dunia.